Oke, kita bahas untuk contoh case ya, supaya pemahamannya lebih dalam. Jadi saya punya balok di atas tumpuan sendirol, balok sederhana, bentangnya 6 meter. Karena bentangnya 6 meter dan kita akan membahas tentang tulangan geser, jadi yang kita ambil cukup setengah bentang saja, karena bebannya merata. Jadi kita ambil dari tumpuan sampai ke tengah bentang, panjangnya 3 meter. Dengan beban mati termasuk berat sendiri terfaktor 15 kN per meter, beban hidup terfaktornya 20 kN per meter. Dimensi baloknya, ini karena sudah beban terfaktor, jadi tidak perlu lagi dikalikan dengan faktor beban ya, 1,2, 1,2 dan 1,6. Jadi bisa langsung dipakai. Dimensi baloknya, B-nya 200, H-nya 450 balok ini. DS sama dengan DS aksen sama dengan 50 mili. Tulangannya AS-nya sama dengan 4D25 dan AS aksennya 2D25. Bahannya beton FC aksen 30 MPa, FY-nya 240 MPa. Untuk kasus ini, VU max dianggap terjadi di permukaan tumpuan. QU, seperti yang saya bilang tadi, karena sudah terfaktor, jadi hanya tinggal ditambahkan saja atau dikalikan 1. 15 tambah 20 sama dengan 35. SFD-nya bentuknya seperti ini. Kalau dengan beban merata 35 akan didapatkan nilai VU-nya 105 kN. Karena gaya geser perlunya kan tinggal IU dikalikan dengan panjang ya, dapatkan 105. Kemampuan beton menahan geser VVC itu bisa dihitung dengan persamaan itu. VVC seperti yang di depan tadi, 0,75 kali 0,17 lambda kali FC aksen akar FC aksen kali BW kali D didapatkan nilai 55867 Newton atau 55,867 kN. Syaratnya yang harus dipenuhi adalah VVC plus VS harus lebih besar dari VU, maka bagian yang harus didukung tulangan geser adalah sebesar, kita hitung VVS-nya. Perlu berapa dia? VVS-nya sama dengan 105 kurangi 55,867 didapatkan 49,133 kN. Nah, setelah itu kita tetapkan nilai-nilai batas seperti yang ada seperti di sini. Jadi batasannya ada setengah VVC, VVC, kemudian 3 VVC, 5 VVC. Kita hitung dulu mulai dari VVC dulu. VVC didapatkan nilai 55,867 ya tadi sudah. Kemudian kita hitung setengah VVC, dapatkan 27,933. 2 kali VVC 111,734 kN. Kalau perlu dihitung sekalian nanti 3 kali VVC berapa, 4 kali VVC berapa, 5 kali VVC berapa. Setelah itu kita bisa membuat grafik ini. Yang pertama kita garis dulu VVC-nya, dia jatuh di sini. Jadi dengan 105, maka 55,867 posisinya di sini. Terus setelah itu setengah VVC, maka setengahnya ini ya. Nah, dari sini kita tarik garis ke sana. Untuk VVC didapatkan garis batas dari sini. Nah, setelah itu kita bisa menghitung panjang X ini dan X ini dengan perbandingan segitiga. Jadi ini adalah segitiga siku-siku. Kalau saya punya garis di sini, itu berapa X-nya. Kalau saya punya garis di sini, itu berapa X-nya. Itu bisa dihitung dengan persamaan segitiga. Jadi dari sini kita sudah bisa mendapatkan daerah di sini ya, daerah di sini dulu. Daerah yang lebih besar yang lebih jauh dari setengah VVC, itu yang tidak perlu tulangan geser, panjangnya 0,798. Berikutnya, daerah yang kurang dari VVC tetapi lebih dari setengah VVC, di mana itu diperlukan tulangan geser minimum sepanjang 0,798 juga. Kemudian di daerah yang memerlukan tulangan geser itu sepanjang 1,404. Syaratnya di sini S-nya harus kurang dari 600 dan kurang dari D/2. Karena yang lebih kecil adalah 200 atau D/2, maka syarat ini yang kita pegang. Jadi S-nya harus kurang dari 200. Digunakan bagel diameter 8 mili, tulangan polos P8 ya, dengan 2 kaki. Berarti AV-nya, ingat karena 2 kaki berarti dikalikan 2. 2 dikali luasan tulangan 8, ketemu 100,48 mm persegi. Daerah 2, tulangan geser minimum bisa dihitung dengan persamaan ini. Dan tidak boleh kurang dari ini. Jadi kita hitung
didapatkan kalau kita pakai 2 kaki dengan P8, maka S-nya akan ketemu 361,7. Atau yang ini, kalau rumus yang ini didapatkan nilai 361,7, kalau yang rumus ini didapatkan nilai 352,2. Syaratnya S-nya harus kurang dari 200 ya, tadi kita sudah ambil yang paling kecil. Jadi S-nya harus kurang dari 200, maka digunakan bagel P8 jarak 200. Itu untuk yang daerah 2, yang tulangan geser minimum. Berikutnya untuk yang tulangan geser daerah 1, dihitung dengan VS sama dengan 49,133, itu didapatkan dari ini, VVS yang perlu didukung sebesar 49,133, dibagi dengan 0,75, ketemu 65,51 kN. Dengan jarak bagelnya sama dengan, ini harus dihitung ya, VS-nya kita masukkan di sini, AV kita punya, FY kita punya, D kita punya, nanti akan ketemu S. Jadi dengan persamaan ini kita bisa mendapatkan nilai S. S-nya ketemu 147,246. Syaratnya S-nya harus kurang dari 200. Maka digunakan, karena ini hasil hitungannya 147 ya, dia sudah kurang dari 200, jadi sudah memenuhi, maka kita bisa bulatkan ke S-nya 140. Karena pembulatan biasanya nilainya di kelipatan 10. Tetapi untuk supaya praktis kita bisa bulatkan ke 100. Jadi untuk praktisnya bisa digunakan P8 100. Jadi di daerah 1 kita pasang P8 100, di daerah 2 dipasang P8 200, kemudian pada daerah 3 sebenarnya tidak perlu, karena secara teoritis tidak perlu, tapi kita sepakati digunakan saja tulangan minimum, jadi dipasang P8 200 juga. Nah, kalau kita gambar, jadi gambar pemasangan tulangan sengkangnya adalah seperti ini nih. Pada daerah 1 ini P8 100, kemudian daerah transisi, kemudian daerah 2 dan 3 kita pasang P8 200 tadi. Untuk bagel pertama, itu ada syarat dari SNI, maksimum jaraknya adalah S/2 dari muka tumpuannya. Jadi, kalau hasil hitungan tadi P8 100, tulangan bagel pertama, sengkang pertama harus diposisikan S/2 dari muka tumpuan. Atau kita ambil di sini 50 mili. Sekian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.